Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ikhtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waskuruhu ala ma hadakum lil islam wa aulakum minal fadli wal in'am waj'alakum min ummatid dunil arham. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang utama dan pertama adalah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, serta kekuatan, sehingga pada hari ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk menyelenggarakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam oleh sama-sama kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai role model, Nabi yang menjadi sosok panutan kita, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai khatib tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada diri kita pribadi dan jamaah salat rahmatullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimakna kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu kita berusaha untuk mengkaji apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, membacanya, memahaminya dan melaksanakannya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang bersamaan kita juga mempelajari dan mengkaji apa-apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu itu pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk diberikan kekuatan agar kita mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 6 bulan Muharram atau tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah dan meninggalkan tahun baru tahun 1445 Hijriah. Momentum ini tentu menjadi sebuah milestone bagi kita semua dalam rangka untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hidup kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang telah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebuah kontrak spiritual yang telah kita deklarasikan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Kita memiliki kewajiban dalam rangka untuk selalu mengupdate apa yang telah kita deklarasikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waktu terus berjalan,
waktu terus berputar dan tidak bisa kita kemudian mengulang kembali apa yang telah terjadi pada masa lampau. Yang bisa kita lakukan adalah pada tahun baru ini kita mencoba untuk melakukan muhasabah. Kita melakukan introspeksi diri. Kita melakukan sebuah evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa lalu, setahun yang lalu, terutama kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala ya'qilun." Yang artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam penciptaan, maka dikala mereka berpikir. Artinya bahwa ayat ini memberikan peringatan kepada kita, hidup ini adalah repeating, recycling. Kita mulai dari bayi, kemudian kita mengajak pada anak-anak, dewasa, tua, kemudian kita pikun, kembali lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebuah momentum dalam rangka untuk mengawal apa yang telah kita lakukan pada masa lalu dan ada lembaran baru di masa yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Posisi tahun baru Hijriah ini adalah merupakan sebuah awal dari tahun, dan ini di dalam sejarah kenabian merupakan sebuah kegiatan atau peristiwa repetisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah pada awal kenabiannya, atau pada 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Saat itu umur 53 tahun. Adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Nabi Muhammad melakukan sebuah era baru dalam perjuangan dakwah Islam. Beberapa peristiwa yang terjadi di Makkahul Mukarramah, di mana dakwah, mulai dari dakwah kepada keluarga, dakwah kepada masyarakat, kemudian dakwah kepada masyarakat yang lebih umum, ternyata menemui beberapa halangan. Peristiwa selama 13 tahun ini kemudian menjadikan pelajaran bagi Nabi Muhammad atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan strategi baru di dalam melaksanakan dakwah Islam ini. Oleh karena itu, peristiwa hijrah ini membenarkan adanya sebuah kegiatan untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita, terutama di dalam izul Islam wal muslimin, menegakkan Islam dan sekaligus mengawal ketauhidan yang telah dideklarasikan oleh kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa hijrah yang telah disampaikan atau telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW hari ini tentu perlu kita aktualisasikan di dalam konteks kekinian, di dalam kehidupan diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita, termasuk di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kampus yang ada di Tembalang ini. Terutama juga bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang mampu untuk meneruskan apa yang menjadi risalah Rasulullah SAW. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian semua, baik itu individu maupun kelompok, untuk bisa melaksanakan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita dalam rangka untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW, baik dalam skala individu, skala kelompok maupun skala komunitas. Momentum hijrah ini tentu dibutuhkan adanya sebuah keberanian, sebuah kejujuran,
sebuah strategi, karena ini adalah merupakan sebuah amanah yang luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 40 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru saniya naini idh huma fi ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Refleksi sejarah secara historis, bagaimana Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika akan melakukan hijrah ke Madinah. Disitulah kemudian ada sebuah keberanian yang luar biasa, sebuah strategi, sebuah kejujuran, dan tentu sebuah visi yang tidak bisa disepelekan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, momentum hijrah ini tentu akan menjadikan bagi diri kita untuk bisa belajar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini kemudian niat hijrah menjadi salah satu bekal bagi kita. Di sini diteruskan, tetapi siapa yang berhijrah kepada dunia yang akan ditemuinya atau kepada perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada sasaran hijrahnya. Inilah kemudian hadirin sidang rahimakumullah, innamal a'malu binniyat. Hijrah ini, momentum ini, marilah kita jadikan sebagai sebuah titik kulminasi dalam rangka untuk hijrah kepada sebuah kebaikan, hijrah kepada sebuah kemuliaan, hijrah kepada sebuah prestasi, hijrah kepada sebuah kondisi yang lebih baik. Dan ini semua tidak bisa tidak kalau kita tanpa muhasabah. Muhasabah masa lalu, apa yang telah menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Maka momentum hijrah yang telah dicontohkan oleh Nabi berdasarkan pada sebuah keberanian untuk mengambil resiko, strategi untuk mengembangkan potensi diri dan potensi keumatan serta potensi spiritualitas tentu harus diambil. Disinilah kemudian umat Islam menjadi sebuah tantangan bagi kita semua dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin. Imam Bukhari di dalam hadisnya mengatakan, wal muhajiru min hajari ma nahijallahu anhu, dan orang yang berhijrah adalah orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Disinilah kemungkaran, kejahilan, kemunafikan, kemusyrikan dan sebagainya harus mulai sedikit-sedikit kita tinggalkan. Semoga dengan momentum hijrah ini, para jamaah Jumat rahimakumullah dan kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat bisa mengambil momentum, bisa mengambil sebuah peristiwa besar, mengambil sebuah ibrah dalam rangka untuk perbaikan diri sendiri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, dan perbaikan kaum muslimin dan muslimat. Semoga khutbah yang singkat ini dapat menjadi sebuah renungan bagi kita dalam rangka untuk mengisi
tahun baru 1446 Hijriah ini dengan prestasi, dengan kondisi, dengan sebuah ukiran-ukiran sejarah yang lebih baik dibanding tahun 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alil majlisina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa sartah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيها بالرحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتقصعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tattaqun wa dzalika Allahu akbar. Aqimis shalah.